Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi dengan judul Strategi Integrasi Jaringan pada Proses Merger Lightforce dan The Anderson Group atau TEG. Dan dengan dosen pengampunya sendiri yaitu Bu Nani Rosmawarni, MKOM. Dengan anggota kelompok sendiri yaitu saya sendiri Dana Christine, Dimas Mufti Baskara, Riko Prancaniago, Muhammad Faras Akbar, Diasa Putra, dan Muhammad Fadli Mutri. Untuk latar belakangnya sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perusahaan Lightforce dan Anderson Group atau Tech ini adalah dua perusahaan bioteknologi Midwest yang sukses. Keduanya mengembangkan perangkat biomedis inovatif dan memiliki pasar global. Untuk hubungannya, pendiri kedua perusahaan ini memiliki hubungan pribadi yang kuat, termasuk latar belakang pendidikan dan juga keterlibatan dalam organisasi profesional yang sama. Produk bersaing yaitu kedua perusahaan sedang mengembangkan perangkat elektromagnetik serupa untuk mempercepat penyembuhan tulang yang akan bersaing langsung di pasar nantinya. Untuk rumusan masalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bagaimana integrasi infrastruktur TI dapat mendukung keberhasilan merger Lightforce dan juga Tech. Yang kedua yaitu solusi teknologi apa yang efektif untuk mengatasi perbedaan arsitektur dan sistem di kedua perusahaan. Yang ketiga bagaimana desain topologi jaringan yang optimal untuk mendukung kebutuhan bisnis pasca merger. Kita masuk selanjutnya ke tujuan penelitian, yaitu ada tiga. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi tantangan integrasi infrastruktur TI pada kasus merger Lightforce dan juga perusahaan Tech. Yang kedua itu merumuskan solusi dan rancangan topologi jaringan yang efisien serta terintegrasi. Yang ketiga menyusun rekomendasi teknologi dan anggaran pembelian perangkat keras utama. Oke, selanjutnya kajian teorinya. Jadi, komputer paralel adalah metode pemrosesan data dan eksekusi tugas secara bersamaan oleh beberapa unit pemrosesan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Terus yang kedua ada sistem terdistribusi adalah kumpulan node yang tersebar secara geografis dan heterogen yang bekerja sama untuk menjalankan aplikasi. Terus yang ketiga ada Cisco. Cisco itu adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pemimpin dalam solusi jaringan dan komunikasi digital. Terus yang keempat ada server. Server adalah komputer yang dapat mengatur login pengguna, memfasilitasi layanan berupa resource, contohnya printer, mengatur akses pengguna ke layanan, dan memiliki spesifik tinggi pada prosesor RAM dan hard disk untuk keamanan jaringan lebih baik. Dan terus ada router, adalah peralatan jaringan yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Bekerja menggunakan routing table yang disimpan pada memori untuk memutuskan kemana dan bagaimana paket dikirimkan, serta dapat mengambil rute terbaik yang akan ditempuh oleh paket data pada layer network. Nah, terus selanjutnya itu analisis SWOT-nya. Yang pertama sebenarnya untuk Lightforce, kantor yang cukup luas dan laboratorium penelitiannya dirancang khusus dan sangat modern. Untuk perusahaan tech memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Nah, weakness-nya untuk perusahaan Lightforce belum bisa membangun perangkat elektromagnetik sendiri. Untuk perusahaan tech, tempat kantornya terbatas untuk menampung banyak hal. Terus untuk opportunity-nya, perusahaan Lightforce, merger kedua perusahaan menciptakan efisiensi biaya dan mempercepat inovasi dalam penelitian. Untuk tech, merger kedua perusahaan menciptakan efisiensi biaya dan mempercepat inovasi dalam penelitian. Terus threat-nya, untuk perusahaan Lightforce, biaya penelitian yang sangat besar akan menyebabkan ROI negatif jika dikerjakan secara terpisah. Untuk perusahaan tech, biaya penelitian yang sangat besar dan akan menyebabkan ROI negatif jika dikerjakan secara terpisah. Nah, terus identifikasi masalahnya. Yang pertama, perbedaan arsitektur jaringan antara kedua perusahaan, di mana Lightforce menggunakan perangkat Nortel dengan instruktur FDDI, sedangkan Tech menggunakan perangkat Cisco dengan backbone yang berbeda. Terus yang kedua, perbedaan sistem operasi dan aplikasi yang digunakan pada server dan workstation di masing-masing perusahaan. Terus yang ketiga, terpisahnya lokasi fisik dan terbatasnya kapasitas ruang di laboratorium Tech, sehingga membutuhkan penataan ulang fasilitas dan jaringan. Terus yang keempat, potensi inefisiensi jika masing-masing perusahaan mengembangkan fasilitas dan sistem secara terpisah, terutama dalam hal biaya riset, manajemen data, serta pengelolaan jaringan. Terus yang kelima, kebutuhan integrasi manajemen jaringan yang sebelumnya menggunakan perangkat dan tools yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian usulan solusi. Yang pertama, desentralisasi infrastruktur jaringan. Semua aktivitas jaringan dan manajemen data akan dipusatkan di di kampus Lightforce sebagai pusat utama perusahaan hasil merger. Yang kedua ada standarisasi perangkat jaringan, yaitu mengadopsi perangkat Cisco sebagai standar utama sehingga seluruh gedung dapat terintegrasi dengan mudah dan efisien. Yang ketiga, integrasi yang bertahap. Proses migrasi sistem, aplikasi, dan data dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan pada saat operasional berlangsung. Selanjutnya ada segmentasi jaringan atau VLAN. Menggunakan VLAN untuk setiap divisi atau fungsi guna meningkatkan keamanan dan performa. Kemudian yang selanjutnya ada redundancy dan disaster recovery, yaitu kita menyiapkan jalur redundan serta fasilitas backup di gedung PAG sehingga perusahaan memiliki cadangan operasional jika terjadi gangguan pada pusat utama. Dan yang terakhir ada peningkatan kapasitas dan ruang. Kita mengoptimalkan penggunaan seluruh gedung termasuk PAG untuk mengakomodasi seluruh staf, unit riset, dan kebutuhan operasional yang semakin besar. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian topologi Cisco. Di sini dapat terlihat bahwa ada 4 gedung utama yang saling terhubung. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di next slide. Nah, di sini ada kurang lebih ada 4 gedung utama yang ada di rangkaian Cisco kita. Yang pertama ada R&D Building, yang kedua ada Manufacturing Building, kemudian ada PIG Operation Building, kemudian yang terakhir ada Admin Building. Mungkin untuk penjelasan lebih detail per gedung akan dilanjutkan di next slide. Nah, ini kita masuk pada bagian R&D Data Center Building, yang mana di sini ada berbagai rangkaian dari mulai server utama, kemudian ada beberapa server-server yang diperuntukkan untuk kasus-kasus tertentu, bisa dalam bentuk misalnya ada server Oracle dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada router, kemudian dan ada juga beberapa PC yang ada di bangunan ini. Oke, ini adalah TechOps Building. Fungsinya ini untuk gedung operasional utama TAG.
menampung staff dan aktivitas operasional yang berpindah setelah merger. Nah, di sini ada distribution switch sebanyak 2 unit. Kemudian juga ada access switch untuk menghubungkan ke banyak PC dan access point juga untuk konektivitas wireless staff operasional serta jalur fiber menggunakan fiber optic untuk menghubungkan distribution switch ke core switch yang di pusat. Kemudian ini ada manufacturing building, fungsinya adalah gedung produksi dan manufaktur perangkat. Di sini ada 2 distribution switch dan kemudian juga ada access switch dan access point untuk konektivitas wireless area produksi serta jalur fiber yang menghubungkan ke core switch. Kemudian di sini ada admin building yang fungsinya adalah gedung administrasi dan manajemen perusahaan. Di sini ada 2 distribution switch dan kemudian juga ada access switch untuk terhubung ke PC admin serta access point untuk wireless area kantor dan rapat dan jalur fiber untuk menghubungkan ke core switch. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana visualisasinya melalui Cisco Packet Tracer. Seperti pada presentasi yang tadi ditampilkan bahwa terdapat 4 gedung, diantaranya adalah beberapa gedung milik LifeForce. Contohnya di sini ada admin building, lalu ada bangunan ada bangunan main R&D Research and Development Building dan yang menyatu dengan data center. Lalu di sini ada manufacturing building, yang mana ini merupakan bangunan untuk pembuatan alat dan solusi-solusi yang akan diciptakan oleh kedua perusahaan yang sudah bergabung. Dan di sini ada gedung bekas Tech Ops Building yang menjadi gedung operasional. Untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan topologi dan implementasi pada Cisco Packet Tracer, dapat dilihat kami sudah menerapkan integrasi infrastruktur antara bangunan dari LifeForce dengan The Anderson Group atau Tech. Lalu solusi teknologi yang cukup efektif dengan kami juga menggunakan switch di core switch sebanyak ada 2 core switch, ada 2 distribution switch di masing-masing bangunan yang tentunya sebagai jalur redundan apabila suatu saat terjadi masalah atau gangguan. Dan topologi jaringan ini tentunya dapat dinilai optimal menurut kami karena mampu mendukung kegiatan di masing-masing gedung dan juga kegiatan secara keseluruhan dan saling tidak mengganggu satu sama lain karena sudah ada jalurnya. Dan juga ada beberapa switch yang kami simulasikan agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung tidak dapat terinterupsi oleh gangguan apapun sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Jadi ini adalah teknologi yang kami gunakan, perangkat-perangkat Cisco, lalu server Unix atau Windows atau Sand Storage, lalu juga software bisa berupa Office Suite, Star Office, Database Oracle, dan network management disatukan menggunakan Cisco Network Management Tools, serta security menggunakan security bawaan dari Cisco, firewall, segmentasi VLAN, dan juga access control berbasis role. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada anggaran yang dapat kita alokasikan mengenai merger ini. Jadi yang pertama itu terdapat core switch dengan spesifikasi Cisco Catalyst dengan harga satuannya 99 juta, kita akan membeli 2. Lalu ada distribution switch dengan spesifikasi Cisco Catalyst dengan harga satuannya itu 750.000. Lalu ada access switch dengan Cisco Catalyst lagi. Kita akan membeli 8 dengan harga satuan 720.000 per satuan. Lalu ada router, kita akan menggunakan Cisco ISR 4321 dengan harga 17 juta. Lalu yang kelima kita akan membeli server dengan spesifikasi Dell PowerEdge, kita akan membeli 9 dengan harga satuan 60,7 juta. Lalu ada rack server dengan satuan 7,24 juta. Lalu selanjutnya ada wireless access point menggunakan Cisco Aeronet, kita akan membutuhkan 16 dengan harga satuannya 492.000. Lalu ada firewall menggunakan Cisco ASA dengan harga satuan 5,2 juta. Yang terakhir ada kabel fiber dengan harga per meternya 790.000, kita akan membutuhkan 200 meter. Lalu estimasi anggaran terdapat di angka 798 juta. Lalu di sini ada timeline pengerjaan merupakan perakiraan yang akan dilakukan. Jadi minggu pertama dan kedua kita akan melakukan fase perencanaan dan analisis mengenai kegiatan merger ini. Jadi kita harus istilahnya kayak preparing. Lalu dari minggu ketiga sampai minggu ke-6 kita akan mencoba untuk melakukan implementasi infrastruktur jaringan. Lalu bulan selanjutnya kita akan melakukan fase migrasi dan integrasi sistem, dan yang terakhir adalah fase pengujian dari semuanya. Boleh di next. Lalu kesimpulannya, perusahaan LifeForce dan Tag Group merancang jaringan hierarki atau yang disebut dengan core distribution access terpusat di kampus LifeForce menggunakan backbone fiber optik, VLAN, dan firewall terpusat untuk keamanan dan juga keandalan. Gedung Tag tetap akan dioperasikan dengan integritas penuh ke dalam jaringan yang baru untuk meningkatkan efisiensi aset, adaptasi karyawan, dan fleksibilitas operasional. Secara keseluruhan, desain ini dapat menghasilkan sistem jaringan yang efisien, stabil, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Lalu di sini ada beberapa saran. Yang pertama, standarisasi perangkat keras dan pelatihan karyawan karena nanti akan melakukan migrasi ke bagian yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, adanya migrasi server dan sistem operasi terutama dari Tag Group itu sendiri. Yang ketiga, ada peningkatan infrastruktur fisik di gedung Tag karena yang diketahui gedung Tag itu terlihat kurang atau minim operasional, jadi mungkin bisa melakukan penggalangan dana. Yang keempat, ada implementasi sistem keamanan dan monitoring terpadu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi integrasi jaringan pada proses merger LifeForce dan Tag Group. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.